Di awal kita diperlihatkan seorang detektif bernama Matthew. Dia merupakan seorang alkoholik. Setiap hari pasti minum. Di suatu bar, tiba-tiba ada 3 perampok datang menggunakan senjata. Mereka sempat menembak Matthew tetapi untungnya tidak kena. Berhubung Matthew membawa senjata, dia pergi mengejar 3 perampok tersebut. Matthew berhasil membunuh 3 perampok tersebut yang sedang berusaha untuk kabur. Don't worry your pretty little spighead off. Terus kita diperlihatkan seorang wanita, mulutnya ditutup dan terlihat ada pria yang sedang memperkaosnya. Jadi ya, wanita ini diculik, mulutnya dilakban, lalu diperkaos. 8 tahun setelahnya, Matthew sudah pensiun menjadi seorang detektif. Dia masih menjadi detektif, cuman gak resmi, tidak di bawah hukum formal, tidak mempunyai lisensi. Di bar, Matthew bertemu dengan Peter, seorang pecandu. Matthew dan Peter bisa saling kenal karena ketemu di sebuah acara komunitas yang membahas penyuluhan tentang narkoboy. Nah, Peter berkata bahwa kakaknya membutuhkan bantuan Matthew. Peter berkata, untuk lebih jelas lebih baik Matthew bertemu langsung dengan kakaknya di Clinton Hill, New York. Matthew dan Peter pun pergi. Peter menunggu di luar karena katanya kakaknya lebih nyaman mereka berdua berbicara. Kakaknya Peter bernama Kenny. Kenny tahu bahwa Matthew merupakan seorang detektif swasta tanpa lisensi. Kenny menjelaskan bahwa ini adalah ide adiknya untuk membawa Matthew ke sini. Kenny berkata bahwa istri dia diculik. Kenny tidak bisa menghubungi polisi karena penculik menyuruhnya untuk jangan menghubungi polisi. Kejadiannya kemarin, Kenny sudah membayar penculik kemarin malam sebesar $400.000 dan lebih parahnya, penculik mengembalikan istrinya Kenny dalam keadaan sudah meninggal. Kenny mendatangkan Matthew ke sini untuk mencari tahu siapa yang membunuh istrinya dan membawanya ke sini. Karena $400.000 uang yang cukup banyak, Matthew bertanya, Kenny menjalankan bisnis apa? Kenny berbohong dengan berkata bahwa dia berbisnis konstruksi. Matthew tahu Kenny berbohong. Matthew tahu bahwa Kenny merupakan penjual narkoboy. Matthew berkesimpulan kasar, siapapun yang menculik istrinya Kenny tidak asal menculik. Mereka pasti tahu bahwa Kenny mempunyai uang yang banyak. Kenny langsung memberikan uang muka yaitu $20.000. Kenny berkata, jika Matthew berhasil membawa pembunuh istrinya, uang itu akan double. Matthew menolak pekerjaan ini. Dia pergi dan berkata bahwa dia tidak bisa membantu Kenny. Kenapa? Karena Matthew tahu jika pelaku sudah berhasil ditangkap, Kenny akan membunuhnya. Matthew tidak suka akan hal itu. You're a private detective, is that right? I'm licensed. What's happening? So, what can I do for you? Someone's kidnapped my wife. Yesterday. And your wife, where is she? She's dead. Sorry, I want you to find the men who did this and bring them to me. Since when is drug dealing a profession? I'm more of a trafficker than a dealer. You understand the distinction. But whoever it was took your wife didn't just pick your name out of a hat. Sorry. But I can't help you. Anyway, I'm 8 years sober. That's all. Thanks. Matthew kembali ke acara komunitas. Dia bercerita ke orang-orang di sana bagaimana dia berhenti minum alkohol. Setelah itu, Matthew kembali ke apartemennya. Di sana terlihat Kenny sudah menunggu. Kelihatannya dia udah putus asa. Kenny berkata bahwa dia sangat menyayangi istrinya. Walaupun penjual narkoba ya, dia dengan istrinya itu beneran jatuh cinta. Kenny menjelaskan kejadiannya. Ketika dia sedang tidur kemarin, tiba-tiba ada telepon. Dan telepon tersebut dari si penculik. Kenny memanggil istrinya yang bernama Carrie di rumah.
Tetapi Carrie tidak nyaut-nyaut, tandanya dia belum pulang. Si penculik menelpon kembali. Dia berkata, jika Kenny ingin istrinya kembali, Kenny harus membayar $1 juta. Kenny berbohong dengan berkata bahwa dia tidak punya uang sebanyak itu. Mereka pun sepakat $400.000. Sebelum membayar, Kenny ingin tahu apakah istrinya baik-baik saja. Si penculik berkata bahwa itu mustahil karena dia ada di telepon umum. Si penculik hanya memberikan deskripsi tentang istrinya Kenny yang mungkin hanya Kenny yang tahu. Dan itu soal payudaranya. Kenny disuruh menaruh uangnya di malam hari di jalan Columbia, lalu dia disuruh pergi ke telepon umum. Si penculik menelepon telepon umum tersebut. Di telepon, Kenny disuruh pergi berjalan dan kembali. Ketika sampai mobilnya, si penculik berkata bahwa istrinya akan ada di mobil tersebut. Ternyata bohong. Kenny sudah pergi berjalan lalu kembali lagi, tetapi istrinya tidak ada di mobil. Ditambah uang yang ada di sana yaitu $400.000 juga udah hilang, tandanya udah diambil sama si penculik. Telepon berbunyi lagi. Si penculik berkata bahwa istrinya Kenny sudah ada di rumah. Dan bohong lagi, ketika sampai rumah, Kenny tidak menemukan istrinya. Tiba-tiba ada telepon lagi. Si penculik menyuruh Kenny ke jalan Red Hood. Kenny akan menemukan mobil di sana, dan di mobil tersebut si penculik berkata bahwa akan ada istrinya Kenny di bagasi. Kenny membuka bagasinya dan di situ badan istrinya sudah tidak utuh. Di sana cuma ada sisa-sisa badan istrinya. Ya, istrinya Kenny dimutilasi. Di bagasi, Kenny juga menemukan rekaman, dan rekaman tersebut berisi suara jeritan istrinya Kenny ketika diperkaos. Carrie? Don't call the police, and we'll be in touch. My point is that you'd pay $1 million for her if she were product. 400. 5. I'm not haggling. I gave you the top figure right away. It's 400. To the payphone and wait for my call. 5 minutes, then walk back, get in your car, and go home. Carrie? Get around and finally they tell me she's at home, waiting for me. Tell me she's in the trunk of this abandoned car. Tanpa basa-basi, Matthew menelpon Kenny. Ini tandanya bahwa Matthew mau membantu Kenny karena si penculik sudah keterlaluan. Besoknya Matthew pergi ke jalan Red Hood, tempat di mana Kenny menemukan sisa-sisa tubuh istrinya. Matthew mulai menginvestigasi tempat tersebut. Matthew bertemu dengan supir taksi. Supir ini kemarin sempat mendapatkan penumpang dan itu adalah Carrie. Supir berkata bahwa Carrie merupakan wanita yang baik. Dia diberikan tip $2 oleh Carrie, di mana itu 2 kali lipat yang biasa orang berikan. Supir juga berkata bahwa ada mobil van terparkir di belakang. 2 orang pria keluar dan terlihat melirik Carrie. Setelah itu mobil tersebut mengejar dan memberhentikan Carrie, lalu menculiknya. Supir berkata bahwa mobil van tersebut berwarna biru muda. Setelah menginterogasi saksi lain, benar, intinya ada mobil van warna biru muda. 2 pria keluar, lalu menculik Carrie dan pergi. Malamnya, Matthew pergi ke perpustakaan. Di sana dia menyelidiki kasus yang serupa yang terjadi kepada Carrie. Ada satu kasus di mana sisa tubuh wanita ditemukan di tanah kosong. Wanita ini bernama Mary. Di perpustakaan yang sama, terlihat ada seorang bocah. Kelihatannya bocah ini lumayan jago dalam menggambar. Bocah ini bernama TJ. Dia diusir sama penjaga perpustakaan karena suka membuat kekacauan di sini. Matthew yang mendengar hal itu langsung membantu TJ. Matthew menyuruh untuk penjaga pergi dan bilang ke penjaga bahwa TJ nanti juga akan pergi dari sini, jadi nggak usah ngusir.
TJ berkata, Goriski artinya adalah anak Tuhan. TJ melihat bahwa Matthew sedang membaca kasus Mary. Nama lengkap Mary adalah Mary Goriski, dan Goriski artinya adalah anak Tuhan. TJ berkata bahwa dia tahu Matthew merupakan seorang polisi. Karena kelihatan dari penampilannya, TJ dan Matthew pun berkenalan. Matthew meminta bantuan TJ karena dia bisa dibilang gak jago dalam menggunakan komputer. Gaptek. Ditemukan artikel lagi, ada seorang mayat wanita bernama Leila dibuang di pemakaman Greenwood. Leila merupakan seorang mahasiswi interior design di Universitas Brooklyn. Pada hari yang sama, penjual bunga ketika ingin membuang sampah menemukan sisa tubuh Leila, yaitu kakinya di tempat sampah. Terus juga sisa tubuhnya ditemukan juga oleh penjaga makam di pemakaman. Saksi mata mengatakan bahwa Leila terakhir kali dilihat masuk ke van biru dengan 2 laki-laki. Ada korelasi nih, van berwarna biru. Tunangan Leila bernama Ruben mengatakan kepada polisi bahwa dia dan Leila seharusnya bertemu untuk makan siang. Tetapi Leila tidak pernah muncul. Matthew berterima kasih atas bantuan TJ. TJ berkata bahwa waktu dia itu berharga. Secara sarkas dia meminta Matthew untuk membayar. Dan ya, Matthew pun membayar. Sekalian, Matthew ingin makan dan dia mengajak TJ. TJ berkata bahwa dia tidak suka kalau orang-orang tuh mengasihani dia. TJ berpikir bahwa Matthew bisa menyewanya, menjadi mitranya. Matthew tidak mau karena dia suka kerja sendiri. TJ bertanya, apa yang dibutuhkan untuk menjadi detektif yang hebat? Matthew berkata bahwa dia tidak tahu. Mungkin adalah kesabaran, naluri, dan keberuntungan sebagian besar. Sekarang sudah jam 10. TJ harus kembali ke penampungan karena jam segini biasanya udah tutup. Besoknya, Matthew pergi ke pemakaman Greenwood, tempat di mana sisa tubuh Leila ditemukan. Datang penjaga makam bernama Jonas. Matthew memperkenalkan diri dengan menunjukkan lencananya. Matthew bertanya tentang Leila. Jonas berkata bahwa dia sudah memberitahu semuanya kepada polisi. Jonas berkata bahwa dia hanya menemukan 10 kantong yang berisi sisa tubuh Leila. Sebagian besar kantongnya lagi ditemukan berada di sisi jalan. Di sini Jonas mengaku bahwa dia tidak membuka kantong tersebut. Dia langsung membuangnya. Dia selalu melakukan hal itu karena banyak banget bocah jahil yang suka membuang sampah sembarangan ke kolam. Jonas pergi dengan rasa kecewa. Dia sebenarnya sudah lupa dengan kejadian itu. Tetapi karena Matthew bertanya kejadian buruk itu, dia ingat lagi. Matthew mulai mengikuti Jonas. Ketika Matthew mengikuti Jonas, dia juga diikuti oleh TJ. Tentu TJ ketahuan. Matthew menyuruh TJ untuk pergi. Sekarang Matthew pergi ke rumah Ruben, tunangannya Leila. Dan rumahnya Ruben itu dekat sekali dengan tempat di mana Jonas tinggal. Cukup mencurigakan. Matthew menunjukkan lencananya dan dia berkata bahwa dia ingin berbicara dengan Ruben sebentar. Ruben merupakan seorang aktor. Ruben menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Leila di kampus. Ruben mulai menjelaskan kejadian di mana Leila diculik. Ruben bercerita bahwa dia melihat Leila diculik oleh 3 orang. Ruben tidak bisa mengidentifikasi si penculik karena jauh banget. Tiba-tiba di jendela, Matthew melihat Jonas keluar dari tempat tinggalnya. Karena mengetahui itu, Matthew langsung pergi ke tempat tinggal Jonas secara diam-diam. Di apartemen Jonas ada ibunya. Matthew pun pergi ke atas. Terlihat Jonas suka memelihara burung merpati. Matthew menemukan sebuah gudang kecil. Matthew menerobos masuk, dia mulai mengecek dan di sana dia menemukan kumpulan foto. Dan itu adalah kumpulan foto Leila yang diambil oleh Jonas. Bahkan ada foto di mana Leila sedang tidur dengan Ruben dalam keadaan telanjang. Tiba-tiba ada Jonas, terlihat dia membawa pisau, siap untuk membunuh Matthew. Matthew berkata bahwa dia bisa bela diri, keadaan bisa membalik. Matthew mengambil pisau tersebut dari Jonas, lalu menusukkannya ke lehernya. Di sini Matthew melakukan negosiasi. Matthew memberikan foto-foto ini kembali kepada Jonas dan Jonas memberikan pisau itu. Jonas pun sepakat.
Dia menaruh pisaunya di bawah dan Matthew pun memberikan kembali foto-fotonya. Jonas berkata bahwa dia tidak pernah menyentuh Layla. Dia hanya memotretnya. Jonas mulai bercerita tentang 2 orang yang menculik Layla. 2 orang ini katanya bukan manusia. Jonas bertemu dengan 2 orang ini di toko video. Toko ini punya ruang bawah tanah di mana di sana banyak film khusus. Kalian tahulah film apa yang sedang dibicarakan. Jonas berkata bahwa salah satu dari mereka memiliki jenggot, yang satunya banyak senyum dan terus berbicara. Mereka membelikan Jonas minum dan disitulah Jonas bersama mereka ngobrol bareng soal video yang mereka suka. Jonas berkata bahwa mereka mengaku bahwa mereka adalah polisi departemen narkoboy. Jonas melihat mereka membawa telepon radio polisi. Mereka juga memiliki data pengedar narkoboy. Itulah sebabnya kenapa mereka kenal dengan Kenny, karena mereka punya datanya. Jonas bercerita kepada mereka soal Layla dan ternyata di data mereka tunangannya Layla yaitu Ruben merupakan seorang pengedar narkoboy. Jadi ya, mereka menculik Layla dan ternyata Jonas ikut membantu dengan menyetir mobil van-nya. Jonas bersama mereka parkir di suatu tempat di dekat perairan daerah Brooklyn. Mereka membuat video dan terlihat Layla sangat ketakutan. Ketakutan itu membuat mereka tambah suka. Karena sudah keterlaluan, Jonas kabur. Matthew ingin Jonas mengantarnya ke tempat di mana mereka merekam videonya. Jonas memberi burungnya makan dulu. Jonas berkata, salah satu dari mereka bernama Ray. Dan setelah itu tiba-tiba ini yang terjadi. What was it I said gave me away? Everything. You're a weirdo, Jonas. They're not human. This is video store near my house. Always came in together. They loved that I worked in a cemetery. Thought it was funny. It was all one big laugh to them. They were watching all the drug addicts fuck each other. One of those handheld units. And they had all these files on drug dealers with DEA stamps. Said they wanted to make their own video. She was really scared. Eeny, meeny, miny, moe. You pick the one that you want to keep. And I'll... Oh, what are you waiting for? You trying to stall? You trying to make me... Ray. That was his name. You'll never walk right again. Yeah, I quit drinking that day. In the area we now call the Atlantic Ocean. Kita diperkenalkan oleh 2 orang pelaku. Yang satu bernama Ray dan yang satunya lagi kita belum tahu siapa namanya. Seperti biasa, mereka mencari mangsa dengan melihat data polisi. Jadi polanya, mereka selalu mencari orang yang berhubungan dengan pengedar narkoboy dengan melihat data polisi. Supaya apa? Tentu ketika mereka ingin tebusan berupa uang, korban tidak akan bisa menelpon polisi. Karena kan pengedar narkoboy. Nah, mereka sudah menemukan mangsanya. Mereka melihat masalah. Si istri sedang sakit, paralisis, tidak bisa bergerak sama sekali karena nggak asik dong. Mangsanya tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka pergi. Tetapi tiba-tiba ada bocah kecil, cantik, lewat. Ya, mereka berencana kali ini untuk menculik bocah kecil. Matthew memberitahu Kenny bahwa yang menculik istrinya adalah polisi. Kenny berkata bahwa waktu itu dia sebenarnya bisa membayar si penculik $1 juta. Tapi uang itu adalah tabungan Kenny dan Carrie. Uang itu akan digunakan agar Kenny dan Carrie bisa hidup bebas tanpa terlibat lagi dengan bisnis narkoboy. Matthew berkata percuma. Jika Kenny memberikan uang $1 juta kepada si penculik, Carrie juga akan tetap mati. Sekarang Matthew mencari informasi tentang Mary, korban wanita di mana sisa tubuhnya ditemukan di tanah kosong. Matthew bertanya ke seorang penjaga toko. Kebetulan dia merupakan tetangga Mary. Orang ini bernama Dito. Dito berkata bahwa Mary bekerja di sekitar sini sebagai seorang pengedar narkoboy. Dito berkata bahwa Mary bekerja di rumah
tidak jauh dari sini. Dito menunjukkan rumahnya dan terlihat rumah tersebut sudah terbengkalai. Matthew masuk ke rumah tersebut untuk memeriksa. Tiba-tiba She worked around here? Where? On the corner. She worked out of a crib not too far from here, if you know what I mean. All right, tell me, cocksucker, what do you want with Marie G? When are you guys gonna leave it alone, huh? We didn't do it, okay? Wait, Marie was a cop. I want the guys that killed Marie. Matthew dihajar oleh Dito bersama dengan anaknya yaitu Alex. Dito bertanya apa yang Matthew mau tentang Mary. Dito menyuruh Matthew untuk pergi karena bukan dia pelakunya. Ternyata sempat ada polisi juga yang menyelidiki kasus ini dan Dito jadi salah satu suspek. Ternyata Mary merupakan seorang polisi. Jadi dia lagi nyamar nih untuk nyari pengedar narkoboy. Matthew pun berkata bahwa dia tidak sedang mengincar Dito atau Alex. Matthew ingin mencari tahu siapa yang membunuh Mary. Malamnya Matthew bertemu dengan TJ. Terlihat TJ mempunyai tas baru. Matthew tahu bahwa tas itu milik orang lain. Di tas tersebut juga ada pistol. Matthew mengajari TJ memakai senjata itu. Dan ketika TJ mulai merasa nyaman menggenggamnya, Matthew berkata dengan tenang, "Kalau kamu memang mau main-main dengan ini, arahkan saja ke wajahmu sekarang. Tarik pelatuknya, biar cepat selesai sebelum kamu malah menyakiti orang lain atau hidupmu sendiri hancur pelan-pelan. Soalnya orang yang memegang pistol kemungkinan besar akan berakhir di kondisi yang tidak baik." I mean this. My new Jamie. You know how to use that? Shit. The way you hold a gun? But the gun's still not empty. You know that, right? Feels good, doesn't it? Put it to your temple and pull the fucking trigger. Because you walk around with a gun, sooner or later, it's gonna happen anyway. Take it easy now, TJ. Oke, sekarang kita tahu bahwa Mary merupakan seorang polisi. Tandanya Mary dibunuh. Semua peralatan dia diambil oleh Ray dan satunya lagi. Jadi tandanya mereka bukan polisi. Alat-alat serta data tersebut milik korbannya yang sudah mati sekarang, yaitu Mary. Besoknya, Matthew tersadar bahwa dia diikuti. Jadi, ini yang dia lakukan. Give me your badge, right now. Okay. I'm reaching for my phone. I wait. Hey, that's enough. Ray and his buddy, what's his name? You know, the two guys that killed Marie Gotterskins. This guy didn't know a fucking thing. Uncuff him. Mereka ternyata adalah federal agent bagian narkoboy. Mereka tersadar bahwa Matthew berkeliaran di sini menunjukkan rencana palsunya, tidak punya izin dan wewenang. Matthew berkata bahwa dia mencari orang bernama Ray dan satu temannya lagi. Dua orang itu membunuh Mary. Terlihat mereka meremehkan Matthew, berkata bahwa Matthew tidak tahu apa-apa ternyata, jadi dilepaskan. Matthew pergi menemui Peter. Matthew sekarang tersadar kenapa ada data Kenny di polisi karena Peter mengadu. Ya, Peter mengaku. Dia menangis. Peter berkata bahwa dia pernah ditangkap oleh polisi karena ketahuan merampok. Kenny ditaruh di ruangan bersama dengan polisi wanita Departemen Narkoboy. Wanita ini baik banget sampai Peter mengaku bahwa dia itu termanipulasi. Peter membongkar bisnis kakaknya. Dan sekarang Peter tersadar bahwa wanita itu baik kepadanya. Itu cuman pura-pura, cuman ingin mendapatkan informasi. Di sini Matthew memberikan fakta pahit. Wanita polisi yang baik kepada Kenny bernama Mary, korban dari penculik yang sama.
si penculik mencuri dokumen milik Mary yang isinya kumpulan pengedar narkoboy. Dan di dokumen tersebut ada nama Kenny karena Peter yang memberikannya kepada Mary sebelum dia mati. Jadi ya, kematian Carrie secara tidak langsung ada sangkut pautnya dengan Peter. Mungkin jika Peter tidak mengadu, nama Kenny tidak akan ada di dokumen tersebut dan si penculik mungkin sekarang tidak tahu siapa itu Kenny sehingga Carrie bisa masih hidup sekarang. Malamnya, terlihat TJ diserbu oleh 2 orang. Kenapa? Karena TJ mencuri pistol mereka. Ternyata pistolnya sudah dijual. TJ pun dipukuli. Semua uangnya diambil. Tasnya yang berisi gambar-gambar miliknya juga dibuang. Matthew pergi ke rumah sakit karena dia dapat telepon dari TJ. Matthew sampai rumah sakit. Dokter berkata bahwa TJ dipukuli. Setelah dicek juga, TJ ternyata mempunyai penyakit kelainan darah, sickle cell anemia. Orang yang mempunyai penyakit ini bisa cepat lelah, nyeri mendadak, sering infeksi, dan pertumbuhan lambat. Karena TJ cukup pintar ketika penyakitnya kambuh setelah dihajar, dia langsung pergi ke rumah sakit. Matthew bertanya, di mana orang tuanya TJ? TJ bertanya dulu, kenapa Matthew berhenti? Scene di awal, di mana Matthew berhasil membunuh 3 perampok. Para perampok ini membunuh pemilik bar. Matthew mengejar mereka satu persatu lalu menembaknya dan mati. Ternyata kejadian itu memakan orang yang tidak bersalah. Ada 1 peluru nyasar mengenai anak kecil tepat di mata. Dan seketika anak kecil tersebut mati. Matthew keluar dengan kemauannya sendiri. Dia tidak dipecat. Disinilah TJ berkata bahwa Matthew merupakan seorang pemberani. Malamnya, Ray bersama 1 lagi beraksi. Mereka menculik anak yang kemarin lewat di depan van waktu itu. Now please. Watson? Besoknya, Matthew pergi ke rumah Kenny. Dia mengembalikan uang dengan tujuan tidak ingin melanjutkan kasus ini. Tiba-tiba keluar Peter. Peter berkata bahwa Kenny bertemu dengan kawannya. Nah, kawannya ini juga mengalami masalah yang sama yang dihadapi Kenny. Anaknya diculik. Ya, anak ini merupakan putri dari kawannya Kenny bernama Danny. Danny berkata bahwa putri dia itu baru berumur 14 tahun bernama Lucia. Danny berkata bahwa tadi malam si penculik menelpon, menyuruh Danny untuk memberikan uang dan jangan telepon polisi. Berdasarkan data historis, penculik ini sudah membunuh mangsanya, jadi kemungkinan besar bahwa anaknya Danny sudah dibunuh. Danny tetap optimis. Danny berkata bahwa dia tidak bisa menelpon polisi, jadi satu-satunya orang yang bisa membantu adalah Matthew. Tiba-tiba si penculik menelpon. Matthew langsung mengambil teleponnya. Di sini Matthew menggunakan teknik berbeda. Bukannya ngemis-ngemis untuk mengembalikan putrinya. Matthew berkata ke penculik, jika Lucia mati, maka si penculik tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena mendengar suara orang baru, si penculik menutup teleponnya. Tentu, karena Matthew berbicara kasar kepada si penculik. Danny marah, Danny takut. Matthew membuat si penculik marah sehingga membunuh putrinya. Matthew menjelaskan bahwa kita harus memastikan bahwa Lucia masih hidup. Artinya, si penculik harus tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa sampai kita tahu bahwa Lucia masih hidup. Jadi, apa yang dilakukan Matthew tadi membuat sebuah alasan kepada mereka untuk membiarkan Lucia hidup. Matt Scudder. Hello? Okay. You know what happens next. You can't talk right You now. gotta let me talk. Just let me. If she's dead, you get nothing. Are you listening, motherfucker? Get a nickel out of you until we first know that she's okay. What they need is a reason to keep her alive. I need you to do me a favor and get me something out of my apartment. What's going on? Matthew menelpon TJ. Terlihat TJ menggunakan busana baru yang dibelikan oleh Matthew. Matthew menyuruh TJ untuk mengambil barang khususnya di apartemennya, lalu berikan ke Peter. Si penculik menelpon lagi. Si penculik ingin Matthew melakukan instruksinya saja.
Tentu, Matthew berkata bahwa tidak semudah itu. Matthew ingin si penculik memberikan bukti bahwa Lucia masih hidup. Si penculik berkata bahwa dia tidak bisa membuktikannya karena sekarang ada di telepon umum. Karena itu, Matthew bertanya kepada Danny apa yang putrinya tahu, sementara orang-orang tidak tahu. Nama anjing Danny dan anjing sebelumnya yang sudah mati tertabrak mobil. Nah, Matthew ingin si penculik memberitahu nama anjing Lucia dan anjing sebelumnya. Terus juga kasih tahu bagaimana anjing sebelumnya mati. Tidak lama setelahnya, si penculik menelpon lagi. Ya, dia memberitahu nama anjing Lucia dan nama anjing yang sebelumnya. Dia juga menjelaskan bagaimana anjing sebelumnya mati. Jadi bisa dikatakan, Lucia masih hidup. TJ datang bersama dengan Peter membawa peralatan Matthew. Matthew kaget. Kenapa TJ datang ke sini? TJ menjelaskan bahwa dia tidak bisa memberikan barang-barang Matthew kepada Peter. Kenapa? Karena tampang Peter itu nggak bisa dipercaya. Matthew, Danny, Kenny mulai menyiapkan uangnya. Terlihat uang tersebut digabung dengan uang palsu. Mereka tidak mau memberikan uang sesuai perjanjian karena terlalu besar. Nah sekarang kesepakatan. Matthew ingin bertemu dengan si penculik langsung. Matthew berkata jangan khawatir karena dia tahu nama si penculik. Matthew menyebut nama Ray. Dan ya di sini Matthew mulai melontarkan kata-kata tidak enak kepada Ray. We have to meet face to face. You get an opportunity to inspect them. I don't like this face-to-face business. We'll set up 50 yards apart. Money. When you're satisfied, you let the girl go. You'll see my face. Wear a mask. I already know what you look like. Ray. I know you're a genetic fuck-up who, if I'd met on the street 10 years ago, I'd have thrown you out of a fucking window. Do this deal, and I'll sit on what I know about you. Sebelum bertemu, Matthew ingin senapan dari jarak jauh. Karena Peter pernah masuk tentara, dia yang akan memegang senapan jarak jauh untuk berjaga-jaga. Singkatnya, pertemuan dilakukan. Matthew akhirnya melihat wajah pelaku, Ray, dan terlihat juga Lucia masih hidup. Kesepakatan dilakukan. Matthew memberikan uangnya, Ray memberikan Lucia. Lucia berjalan ke Matthew. Ketika sampai, Matthew melihat dua jari Lucia sudah dipotong secara paksa. Setelah itu, Ray menodongkan pistolnya ke arah Matthew. Ray sangat amat bingung, berbeda dengan yang lain. Ketika ditodong pistol, Matthew tidak ketakutan. Semua keadaan menjadi kacau. Call 911 if anything goes down. This is such bullshit. Got a knife to her throat. My hand slips. Let's hope it doesn't. Now, let her go. We ought to just shoot this cunt. Let her go. Your father's just over here, Lucia. Why aren't you afraid? I don't know. Some ways you'd be doing me a big favor. Shoot him. Step 5. Admitted to God. Love you too. You shot me! Listen to me. Get out of there, now. Okay, now walk away from the house. Go to the corner. Teman Ray sadar bahwa ada uang palsu. Karena kejadian itu, Ray bersama dengan temannya berhasil kabur dan Peter tertembak sampai mati. Ada yang janggal, TJ menghilang. Ternyata secara diam-diam, dia masuk ke van milik Ray bersama temannya. TJ menelpon Matthew dan berkata bahwa dia berada di tempat si penculik tinggal. Matthew menyuruh TJ untuk keluar dari sana segera. TJ berhasil keluar, memberikan alamatnya kepada Matthew. Sementara itu, Ray dikhianati oleh temannya.
Kita panggil saja temannya dengan nama Guntur. Guntur membunuh Ray. Kenapa? Karena mungkin dia sudah capek tinggal dengan Ray. Jadi ya, sekarang Ray sudah mati. Matthew dan Kenny datang. Mereka berhasil menangkap Guntur. Terlihat Guntur tidak kaget Matthew dan Kenny datang. Karena mungkin Guntur sudah tidak takut dengan kematian. Matthew menyuruh Kenny untuk membuat keputusan. Kita bisa menahan Guntur karena bukti-bukti yang banyak. Jika Guntur ditahan ke polisi, dia bisa kena hukuman seumur hidup. Atau ada pilihan lain, Kenny bunuh Guntur. Ya, Matthew pergi bersama TJ. Guntur dibiarkan dengan Kenny. Kenny memukul Guntur menggunakan botol sampai pingsan. Setelah itu dia pergi ke bawah, melihat Ray sudah mati dan alat-alat yang mereka gunakan untuk beroperasi. Jadi bisa dikatakan di tempat ini istrinya Kenny dimutilasi. Tidak beruntung, Guntur bangun dari pingsan. Pas banget, di samping dia itu ada laci. Dia mengambil pisau dan entah apa yang akan terjadi. Matthew yang tadi pergi kembali karena memiliki insting yang tidak enak. Dia kembali melihat darah di mana-mana. Dia pergi ke bawah dan Kenny sudah mati. Tiba-tiba Guntur muncul dan ini yang terjadi. Step 11. Sought through prayer and meditation, praying only for the knowledge of His will for us and the power to carry that out. We tried to carry this message to alcoholics. Just wanted to. Matthew berhasil melawan Guntur. Tidak banyak pikir, Matthew menembak kepala Guntur lalu pergi. Terlihat polisi sudah ada di mana-mana, sementara Matthew melihat dari jauh. Besoknya, Matthew kembali ke apartemen dan di sana ada TJ sedang tidur. Karena melihat potensi besar, melihat bahwa TJ merupakan anak yang baik, Matthew memutuskan untuk merawat TJ.